Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai materi gadai konvensional dan gadai syariah. Yang pertama, saya akan memperkenalkan anggota saya terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Sandi Abdul Majid, sebagai pemateri sekaligus moderator. Yang kedua ada Dian Ekawati sebagai pemateri. Dan yang ketiga ada Mia Fatimah Fujahra sebagai pemateri. Untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung membacakan materi yang pertama, yaitu mengenai landasan hukum gadai konvensional. Pada awalnya, Lembaga Pegadaian pertama kali didirikan pada tanggal 1 April 1901, tetapi seiring dengan perkembangan zaman, Pegadaian beberapa kali berubah status mulai sebagai perusahaan jawatan pada 1901, perusahaan di bawah IBW pada 1928, perusahaan negara pada 1960, dan kembali ke perusahaan jawatan pada 1969. Baru sekitar tahun 1990, dengan lahirnya PP 10-1990 tanggal 10 April 1990 sampai dengan terbitnya PP 103 tahun 2000, Pegadaian berstatus sebagai perusahaan umum dan masuk sebagai salah satu BUMN dalam lingkungan Departemen Keuangan RI. Hingga sekarang, dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 Pasal 6 dijelaskan bahwa sifat usaha Pegadaian adalah menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan. Sedangkan isi pasal 7 dijabarkan, yaitu nomor 1, turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama golongan menengah ke bawah melalui penyediaan dana atas dasar hukum gadai dan jasa di bidang keuangan lainnya, berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, menghindarkan masyarakat dari gadai gelap, praktek riba, dan pinjaman tidak wajar. Landasan hukum gadai syariah. Yang pertama ada dasar hukum yang digunakan para ulama untuk membolehkannya, yakni bersumber pada Al-Quran surah 2 ayat 283 yang menjelaskan tentang diizinkannya bermuamalah tidak secara tunai. Yang kedua, dan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Aisyah binti Abu Bakar yang menjelaskan bahwa Rasulullah SAW pernah membeli makanan dari seorang Yahudi dengan menjadikan baju besinya sebagai jaminan. Selanjutnya adalah jenis pegadaian. Yang pertama adalah pegadaian syariah. Pegadaian syariah adalah lembaga keuangan atau divisi dari firm pegadaian yang memberikan pinjaman kepada nasabah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Prinsip syariah antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah mudorobah. Mudorobah merupakan pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal. Yang kedua adalah musyarakah, adalah prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan. Yang ketiga, ijaroh adalah pembiayaan modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan. Yang keempat, ijaroh wa'iktinu adalah pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank ke pihak lain. Yang selanjutnya adalah kelebihan pegadaian syariah. Yang pertama, menggunakan sistem bagi hasil. Yang kedua, menggunakan sistem gadai syariah dengan prinsip-prinsip syariah. Yang ketiga, tarif jasa simpan lebih sedikit, yaitu 0,8% per 10 hari dari taksiran. Yang keempat, biaya administrasi lebih kecil, yaitu 0,27% dari uang pinjaman. Yang selanjutnya adalah kekurangan pegadaian syariah. Kekurangan yang dimiliki oleh pegadaian syariah yaitu masih menggunakan sistem pencatatan secara manual. Yang selanjutnya adalah pegadaian konvensional, merupakan lembaga pemerintahan yang memberikan uang pinjaman kepada nasabah atas dasar hukum gadai. Kelebihannya, pegadaian konvensional adalah sudah tersebar luas di banyak tempat hingga desa-desa sehingga dapat dengan mudah dijangkau. Kekurangan pegadaian konvensional menggunakan sistem bunga. Kedua, tarif jasa simpan relatif lebih besar. Ketiga, biaya administrasi lebih besar dibandingkan dengan pegadaian syariah. Yang keempat, sisa uang dari hasil pelelangan barang diambil oleh lembaga pegadaian tersebut. Yang kelima, pegadaian konvensional masih menggunakan sistem pencatatan secara manual. Yang selanjutnya yaitu perbedaan gadai syariah dan gadai konvensional. 1. Sistem gadai konvensional. Pegadaian konvensional pada umumnya tidak berbeda dengan yang dilakukan oleh masyarakat selama ini. Kita datang membawa barang yang akan digadaikan, yaitu emas. Barang tersebut lalu ditaksir harganya dan diputuskan jumlah yang bisa dipinjam.
pinjaman ini dikenakan bunga, misalnya 1,15% per 2 minggu atau 2,3% per bulan, lalu menjadi 3,45% per 45 hari atau 4,6% per bulan, dan seterusnya. Bunga pinjaman ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman, dan jika nilai pinjaman semakin besar, bunga yang dibebankan akan semakin besar pula. Perhitungan biaya pinjaman ini dihitung setiap 15 hari, kemudian akan naik di hari ke-16 dan seterusnya. Masa penitipan gadai ini selama 4 bulan. Bisa diperpanjang dengan membayar biaya sewa modal. Selanjutnya, pinjaman ini diberlakukan tanggal jatuh tempo saat pinjaman tersebut harus dilunasi. Selain itu, diberikan persyaratan bila tidak melunasi pinjaman serta bunganya. Barang jaminan akan dilelang kepada siapapun hingga tanggal tertentu. 2. Sistem gadai syariah. Gadai emas berbasis syariah tidak memberlakukan sistem bunga. Pihak pegadaian syariah tidak mengambil keuntungan dari sistem bunga, pinjaman maupun sistem hasil. Pegadaian syariah hanya mengambil keuntungan dari upah jasa pemeliharaan barang jaminan. Pegadaian konvensional menentukan bunga atau sewa modal berdasarkan pinjaman yang diajukan. Sedangkan pegadaian syariah menentukan besarnya pinjaman dan biaya pemeliharaan berdasarkan taksiran emas yang digadaikan. Taksiran emas yang diperhitungkan antara lain kertas emas, volume serta berat emas. Biaya yang dikenakan juga merupakan biaya atas penitipan barang, biaya atas pinjaman, karena pinjaman yang mengambil keuntungan itu tidak diperbolehkan. Biaya penitipan barang, jaminan meliputi biaya penjagaan, biaya penggantian kehilangan, asuransi, gudang penyimpanan, dan pengelolaan. Oleh karenanya, dalam pegadaian syariah itu terdapat akad pinjam meminjam dengan menyerahkan agunan ran yang di dalamnya memperbolehkan biaya pemeliharaan atas jaminan mu'nah. Dalam akad pinjaman dengan menyerahkan agunan ran. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.